Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pendapat tentang materi yang sudah diberi, yaitu hampir semua retail berjalan ke toko online. Sebelum kami memberikan pendapat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kalista Azahra selaku moderator. Saya Nimade Tania Dialova sebagai peserta. Saya Ira Jessica selaku peserta. Saya Sinta Juamana selaku peserta. Dan saya Madelina Puspita sebagai Natulen. Baik, hanya itulah yang dapat kami sampaikan di awal perkenalan ini. Langsung saja kita saksikan FGD pada hari ini. Baik, saya sebagai moderator akan menjelaskan tata tertib keberlangsungannya FGD. Yang pertama, pemimpin FGD harus memperkenalkan diri dan tujuan FGD kepada semua peserta. Yang kedua, semua peserta diharapkan aktif berpartisipasi dengan memberikan pandangan dan pengalaman mereka. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menghormati pendapat dan pandangan orang lain serta menghindari interupsi saat berbicara. Yang keempat, pemimpin FGD akan memfasilitasi diskusi untuk memastikan semua topik yang relevan dibahas. Yang kelima, waktu diskusi harus diatur dengan baik untuk memastikan semua topik penting tercakup. Yang keenam, peserta diharapkan untuk membawa bukti dan data pendukung untuk memungkinkan untuk mendukung argumen mereka. Yang ketujuh, diskusi harus berlangsung dalam suasana yang terbuka dan ramah tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Yang kedelapan, setiap peserta memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau berbagi pengalaman mereka. Yang kesembilan, hasil diskusi akan dicatat dan disajikan kepada semua peserta untuk validasi sebelum disimpulkan. Yang ke-10 atau yang terakhir, setelah FGD selesai, peserta dapat memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil diskusi. Berikut baru saja saya jelaskan tata tertib keberlangsungan FGD. Selanjutnya saya akan menjelaskan paparan-paparan pokok FGD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pokok-pokok paparan FGD. Yang pertama, transformasi bisnis retail ke platform online. Diskusi akan difokuskan pada alasan dibalik transformasi bisnis retail dari offline ke online, termasuk faktor-faktor pendorong seperti perubahan perilaku konsumen dan kebutuhan akan kehadiran digital. Yang kedua, manfaat dan tantangan. Peserta akan dibawa untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan dari transformasi ini, termasuk peningkatan akses pasar dan potensi pertumbuhan omset, serta hambatan seperti biaya implementasi dan persaingan yang semakin ketat. Yang ketiga, peran teknologi informasi. Diskusi akan memperinci peran teknologi informasi dalam memfasilitasi transformasi bisnis retail, termasuk penggunaan aplikasi e-commerce dan platform online lainnya. Yang keempat, integrasi online dan offline. Peserta akan membahas strategi integrasi antara toko fisik dan online, serta manfaat dari pendekatan ini dalam meningkatkan penetrasi pasar dan kepuasan pelanggan. Yang kelima atau yang terakhir, tren masa depan. Diskusi akan mencakup tren masa depan dalam bisnis retail, termasuk prediksi tentang bagaimana pola konsumsi akan terus berubah dan bagaimana para pemangku kepentingan dapat bersiap menghadapinya. Itulah pokok-pokok paparan FGD. Oke, langsung saja dipersilahkan kepada Saudari Ira untuk menjelaskan tentang opini pada materi hari ini. Baik, terima kasih Saudari Kalista.
Meskipun transformasi bisnis retail dari offline ke online telah menjadi tren, yang dominan pendekatan yang bersifat kategoris dalam memandangnya sebagai satu-satunya solusi yang efektif dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Kita perlu mengakui bahwa ada sejumlah bisnis lokal atau kecil yang mungkin tidak cocok untuk beralih ke ranah online. Ini bisa secara langsung atau karena keterbatasan sumber daya dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk beroperasi secara online. Memaksa mereka untuk bertransformasi secara digital dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan menghambat perkembangan bisnis mereka. Keberadaan toko fisik masih memiliki nilai penting dalam pengalaman konsumen. Meskipun pasar online terus berkembang, masih ada sejumlah konsumen yang lebih memilih untuk melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, menyamakan nilai toko fisik dan toko online secara berlebihan dapat mengakibatkan kebutuhan dan preferensi sebagian besar konsumen. Digitalisasi bisnis retail dapat meningkatkan resiko ketergantungan pada platform online besar dengan bisnis retail yang mengandalkan e-commerce atau marketplace untuk menjual produk mereka. Mereka menjadi rentan terhadap kebijakan perusahaan besar tersebut. Ketidaksetaraan kekuatan tawar-menawar dapat terjadi dan bisnis retail kecil atau lokal bisa terjebak dalam persaingan yang tidak adil, tergantung pada kebijakan dan algoritma platform online. Pemikiran bahwa transformasi digital adalah keniscayaan mungkin membatasi ruang untuk inovasi di luar ranah online. Pengusaha mungkin terlalu fokus pada pengembangan platform online mereka, mengabaikan potensi untuk mengembangkan model bisnis yang unik atau meningkatkan layanan offline mereka. Terlalu terpaku pada digitalisasi juga menyebabkan ketidakseimbangan investasi antara online dan offline. Ada resiko bahwa digitalisasi bisa meningkatkan kesenjangan ekonomi, di mana bisnis besar yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital akan semakin mendominan besar. Sementara bisnis kecil atau lokal akan tersingkir. Ini akan berdampak pada keragaman ekonomi dan keberlanjutan komunitas lokal. Perlu diingat bahwa transformasi digital tidak selalu berjalan lancar dengan kemajuan sosial maupun budaya. Sementara bisnis bergerak ke arah digitalisasi. Kita perlu mempertimbangkan dampak terhadap aspek sosial seperti daerah lokal. Mengabaikan aspek-aspek ini dapat merusak struktur sosial dan budaya yang ada. Itu saja opini dari saya, Saudari Kalista. Baik, terima kasih atas opini yang telah disampaikan Saudari Ira. Lanjut saja kita serahkan kepada Saudari Sinta untuk mengeluarkan opininya. Baik, terima kasih Saudari Kalista. Menurut opini saya, meskipun ada beberapa yang terkait dengan transformasi bisnis retail dan dari offline ke online. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Saudari Tania untuk mengutarakan opininya. Baik, terima kasih Saudari Kalista. Saya akan menanggapi opini dari Sinta Juamana. Meskipun terdapat manfaat yang signifikan dari transformasi bisnis retail dari offline ke online, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan dan resiko yang terkait dengan digitalisasi ini. Yang pertama, meskipun digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas,
Hal ini juga berarti persaingan yang lebih intensif dengan masuknya bisnis ke ranah online. Pasar menjadi lebih ramai dan kompetitif sehingga menyulitkan bisnis untuk memperoleh perhatian dan loyalitas konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan perlombaan harga dan penurunan margin keuntungan, terutama bagi bisnis kecil yang mungkin tidak mampu bersaing dengan besar. Yang kedua, kehadiran online dapat memicu tantangan baru terkait dengan keamanan data dan privasi. Dengan mengumpulkan dan menyimpan informasi konsumen secara digital, bisnis menghadapi resiko yang meningkat terkait dengan seseorang jiber dan pelanggan data. Keamanan informasi konsumen menjadi prioritas yang lebih besar dalam lingkungan online. Dan pelanggaran privasi dapat berdampak negatif pada reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga, meskipun digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, ini juga dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Bisnis yang mampu menginvestasikan dalam teknologi dan infrastruktur digital akan memiliki keunggulan yang lebih besar daripada bisnis kecil yang tidak mampu melakukan investasi. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi antara pemain besar dan kecil, serta memperkuat dominasi perusahaan besar dalam pasar. Yang keempat, kehadiran online juga dapat mengurangi nilai dan pengalaman dari interaksi langsung antara pelanggan dan penjual. Meskipun interaksi digital dapat meningkatkan efisiensi, hal itu juga dapat menghilangkan sentuhan manusia dan koneksi personal yang sering kali menjadi keunggulan dari bisnis retail tradisional. Hal ini dapat mengurangi loyalitas konsumen dan mengurangi nilai tambah dari pengalaman berbelanja. Dan yang kelima, yang terakhir, meskipun digitalisasi membuka pintu untuk inovasi, produk dan layanan baru, hal itu juga dapat meningkatkan risiko kegagalan pengembangan dan peluncuran produk digital. Membutuhkan investasi besar dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar dan kebutuhan konsumen. Bisnis yang gagal mengikuti perkembangan teknologi atau merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dapat terjebak dalam siklus inovasi yang mahal dan tidak efektif. Dengan demikian, meskipun digitalisasi merupakan hal yang tak terhindarkan dalam era digital, penting untuk mempertimbangkan secara cermat tantangan dan resiko yang terkait serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya dengan bijak. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan dari opini saya. Saya kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tania atas pengutaraan opininya. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Sinta untuk mengutarakan opininya kembali. Baik, Saudari Kalista, saya akan menanggapi tanggapan dari Saudari Tania. Menurut opini saya, meskipun terhadap tantangan yang terkait dengan transformasi bisnis retail dari offline ke online, ada beberapa manfaat signifikan yang perlu diperhatikan. Digitalisasi membuka peluang akses pasar yang lebih luas lagi bagi bisnis.
Dengan memasuki ranah online, bisnis memiliki potensi untuk menjangkau konsumen tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga regional, nasional, bahkan internasional. Ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Yang pertama, kehadiran online memungkinkan bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan analisis data dan pemantauan tren konsumen secara real time, bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan mereka dengan lebih efektif. Hal ini dapat membantu mereka memaksimalkan peluang dan mengurangi resiko kerugian. Yang kedua, digitalisasi memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisien operasional mereka dengan memanfaatkan otomatisasi proses bisnis dan integrasi sistem. Bisnis dapat mengurangi biaya overhead dan meningkatkan produktivitas. Ini dapat membantu peningkatan profitabilitas dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Yang ketiga, kehadiran online memberikan kesempatan bagi bisnis untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan dengan konsumen mereka. Dengan memanfaatkan media sosial, pemasaran konten, dan layanan pelanggan yang terintegrasi, bisnis dapat membantu hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas mereka dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Yang keempat, digitalisasi membuka pintu untuk inovasi produk dan layanan baru dengan beradaptasi dengan teknologi baru dan tren pasar. Bisnis dapat mengembangkan produk yang lebih inovatif dan relevan. Ini memberikan kesempatan untuk diferensiasi dari pesaing mereka dan memperluas pangsa pasar mereka. Untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan digitalisasi, beberapa solusi yang dapat diusulkan adalah meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi bisnis kecil tentang keamanan data dan privasi, serta memberikan akses yang lebih mudah ke sumber daya dan dukungan teknis. Selain itu, pemerintah dan organisasi terkait dapat memberikan insentif dan bantuan keuangan bagi bisnis kecil untuk berinteraksi dalam teknologi digital. Selain itu, kerjasama antara pemangku kepentingan seperti perusahaan teknologi, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang mungkin timbul akibat digitalisasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, digitalisasi dapat menjadi peluang besar yang bagi bisnis untuk berkembang dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar yang terus berkembang. Terima kasih, itu saja opini dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Sinta. Selanjutnya dipersilakan kepada saudari Ira untuk mengutarakan opininya kembali. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk menanggapi opini dari saudari Sinta. Meskipun solusi-solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan digital, bisnis retail menawarkan beberapa keuntungan potensial. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. 1. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang keamanan data dan privasi bagi Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada saudari Ira untuk mengutarakan opininya kembali. Baik, terima kasih. Izin menanggapi opini dari saudari Sinta. Meskipun solusi-solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan digitalisasi, bisnis retail menawarkan beberapa keuntungan potensial. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. 1. Meningkatkan sadar dan pelatihan tentang keamanan data dan privasi bagi bisnis kecil bisa menjadi tugas yang cukup rumit.
Bisnis kecil seringkali memiliki sumber daya dan kemampuan terbatas, sehingga mengalihkan perhatian mereka dari operasi sehari-hari untuk fokus pada pelatihan keamanan data bisa menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, aspek keamanan data adalah bidang yang terus berkembang, yang berarti bisnis perlu terus memperbarui pengetahuan mereka yang dapat menimbulkan beban tambahan. 2. Memberikan akses yang lebih mudah ke sumber daya dan dukungan teknis juga bisa menjadi masalah. Meskipun bantuan teknis tersedia, beberapa bisnis kecil mungkin tidak memiliki sumber daya finansial untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Selain itu, ketersediaan dukungan teknis mungkin juga menjadi sumber daya terbatas, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang secara teknologi. 3. Pemberian intensif dan bantuan keuangan dari pemerintah dan organisasi terkait bisa menghadapi kendala administratif dan birokrasi yang kompleks. Proses pengajuan dan pencairan bantuan seringkali memakan waktu dan dapat menjadi halangan bagi bisnis kecil yang membutuhkan dukungan finansial dengan cepat. Selain itu, penggunaan dana untuk publik memberikan insentif kepada bisnis tertentu juga bisa menimbulkan kontroversi terkait keadilan dan keberlanjutan. 4. Kerjasama antar pemangku kepentingan juga tidak selalu mudah diwujudkan. Berbagai pihak mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan koordinasi yang efektif seringkali memerlukan kompromi dan negosiasi yang kompleks. Selain itu, adanya konflik kepentingan atau perbedaan pendapat bisa menghambat kemajuan dan mengurangi efektivitas dari upaya kolaboratif. 5. Mengurangi kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh digitalisasi juga bukanlah tugas yang mudah. Meskipun adanya upaya untuk memberikan akses dan dukungan kepada bisnis kecil, kesenjangan tersebut bisa tetap bertahan atau bahkan memperluas kesenjangan yang sudah ada. Hal ini bisa terjadi jika mendasari kesenjangan ekonomi seperti akses terhadap modal, pendidikan, atau infrastruktur. Sementara solusi-solusi yang diusulkan memiliki potensi yang membantu bisnis kecil menghadapi tantangan digitalisasi, perlu diakui bahwa implementasinya tidaklah mudah dan bisa melibatkan sejumlah kendala yang signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, Saudari Kalista. Baik, terima kasih atas opininya, Saudari Ira. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Tania untuk mengutarakan opininya. Baik, terima kasih Saudari Kalista. Di sini saya akan menanggapi opini dari Ira. Meskipun solusi-solusi untuk mengatasi tantangan digitalisasi, bisnis retail memang memiliki beberapa hambatan, namun sejumlah pro yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang keamanan data dan privasi bagi bisnis kecil adalah langkah yang penting untuk melindungi bisnis dan konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik dengan praktik keamanan data, bisnis kecil dapat mengurangi resiko pelanggaran data dan kerugian finansial yang terkait dengan serangan cyber. Ini juga dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap bisnis mereka. Yang kedua, memberikan akses yang lebih mudah ke sumber daya dan lingkungan teknis dapat meningkatkan kemampuan bisnis kecil untuk beradaptasi dengan digitalisasi.
Dukungan teknis yang tepat dapat membantu bisnis mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif dalam lingkungan digital, meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka di pasar. Yang ketiga, pemberian insentif dan bantuan keuangan dari pemerintah dan organisasi terkait dalam memberikan dengan bantuan bagi bisnis kecil untuk mengadopsi teknologi digital. Dengan bantuan keuangan, bisnis kecil dapat mengurangi beban biaya investasi awal yang terkait dengan transformasi digital, membuatnya lebih terjangkau dan dapat diakses. Yang keempat, kerjasama antara pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran ide dan sumber daya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil, solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat dihasilkan. Hal ini dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang berkait dengan digitalisasi dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bisnis kecil secara holistik. Dan yang kelima, upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh digitalisasi dapat membantu manfaat jangka panjang bagi ekonomi secara keseluruhan. Dengan memberikan akses dan dukungan kepada bisnis kecil, kita dapat meningkatkan inklusivitas ekonomi dan memastikan bahwa manfaat dari transformasi digital distribusikan secara adil dan di seluruh masyarakat. Solusi-solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan digitalisasi bisnis retail dapat menjadi langkah yang penting menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari opini saya. Saya kembalikan dengan moderator. Terima kasih kepada Saudari Tania atas opininya. Lanjut saja kita serahkan kepada Notulen. Nanti dulu nggak sih? Oke, selanjutnya kita akan serahkan kepada Notulen, yaitu Saudari Madelina. Baik, terima kasih untuk Saudari Kalista, dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi FGD pada hari ini. Tergambar bahwa transformasi bisnis retail dari offline ke online merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam akan tantangan, solusi, serta dampaknya. Kelompok diskusi terbagi antara pendapat pro dan kontra terhadap digitalisasi ini yang menghasilkan serangkaian argumen yang beragam. Yang pertama, pendapat dari Ira Jessica dan Nimade Tania Delova menyoroti beberapa tantangan yang terkait dengan digitalisasi, seperti persaingan yang lebih intensif, resiko keamanan data, dan potensi peningkatan kesenjangan ekonomi. Mereka menekankan bahwa solusi-solusi yang diusulkan seperti pelatihan, keamanan data, dan pemberian bantuan keuangan bisa menghadapi hambatan yang signifikan dalam implementasinya. Yang kedua, di sisi lain itu juga Sinta Juamanah dan Ira Jessica menyoroti manfaat-manfaat yang signifikan dari transformasi digital ini, seperti peluang akses pasar yang lebih luas, peningkatan fleksibilitas operasional, dan kemungkinan inovasi produk dan layanan baru. Mereka pun meyakini bahwa solusi-solusi yang diusulkan dapat membantu bisnis kecil menghadapi tantangan digitalisasi dan meningkatkan daya saing.
daya saing mereka dalam pasar yang semakin kompetitif. Yang ketiga, namun demikian, meskipun ada manfaat yang signifikan, perlu diakui bahwa digitalisasi bisnis retail juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Transformasi ini bisa menyebabkan pergeseran dalam langkah bisnis, meningkatkan ketimpangan ekonomi, dan mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan produk. Yang keempat, kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa digitalisasi bisnis retail adalah fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan digitalisasi dan memaksimalkan manfaatnya. Solusi-solusi yang diusulkan perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan struktural, serta memperhitungkan keberagaman bisnis dan konsumen. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi, seperti memperhatikan dampaknya terhadap kesenjangan ekonomi, keamanan data, dan hubungan sosial yang ada. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil diskusi FGD kita pada hari ini. Baik, hanya itulah yang kami dapat sampaikan di diskusi FGD pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.